Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang. Bersama saya, Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama saudara, kami awali dari kasus narkoba. Ini terkait dengan Polres Batubara, Sumatera Utara yang menangkap 2 orang kurir narkoba yang membawa 28 kg sabu dan juga 60.000 pil ekstasi. Penangkapan diwarnai dengan tembakan peringatan saat menghentikan mobil pelaku. Aksi pengejaran ini saudara tidak terhindari saat personel Satres Narkoba Polres Batubara mengejar mobil minibus warna hitam di Jalan Lintas Sumatera Desa Seimuka, Kecamatan Datu Tanah Datar. Minibus ini saudara diduga merupakan kurir narkoba yang membawa 28 kg sabu dan juga puluhan ribu pil ekstasi. Polisi berhasil menghentikan mobil pelaku dan menangkap 2 orang di dalam mobil tersebut. Ada dan positif dan banyak dan positif dan pastikan terborgol. Sudah siap videonya. Oke, kita ke ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17. Usai mobil dihentikan saudara, polisi langsung menangkap 2 orang pria yang berada di dalam mobil tersebut. Tembakan peringatan sempat diletuskan beberapa kali ke udara agar pelaku tidak melarikan diri. Keduanya tidak berkutik saat polisi menemukan karung di dalam mobil. Setelah digeledah, karung tersebut berisi 28 kg sabu dan 60.000 pil ekstasi. Kedua pelaku berinisial GPS dan GS, warga Jakarta ini saudara, sengaja datang ke Batubara untuk menjemput barang bukti. Tersangka mengakui bahwa memiliki narkotika tersebut dengan tujuan akan dibawa ke wilayah Sumatera Selatan atau Palembang atas perintah dari BTN yang merupakan domisili dari Jakarta. Informasi selanjutnya saudara, setelah melakukan perbaikan selama 3 jam, kereta komuter lain rute Jakarta Kota yang anjlok telah dievakuasi. 1 gerbong yang sempat anjlok dan menutupi area jalur 9 kini telah diangkat dan dipindahkan. Saat ini investigasi terkait peristiwa dan penyebab anjloknya kereta masih dilakukan oleh Kereta Komuter Indonesia atau KCI. Proses perbaikan dan pengangkatan gerbong kereta komuter lain dengan nomor seri 1189 relasi Bogor Jakarta Kota langsung dilakukan oleh pihak Komuter Lain Indonesia sejak pukul 9.57. Selain mengerahkan para teknisi, KCI juga mengerahkan kereta bantuan untuk mendorong gerbong kereta yang anjlok kembali ke jalurnya. Perjalanan KRL sudah bisa berjalan kembali dan semoga sore ini, siang dan sore ini segera bisa normal kembali. Stasiun Manggarai yang sempat dipadati penumpang pada pagi hari imbas kereta anjlok kini telah kembali normal. Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan yang sempat mengalami penumpukan penumpang imbas anjloknya kereta lintas Bogor Kota sejak Selasa siang sudah kembali normal. Penumpang dapat kembali beraktivitas seperti biasa tanpa ada hambatan yang berarti. Sementara perjalanan komuter lain Bogor Jakarta juga sudah kembali normal. Saudara, Kejaksaan Agung menyita kendaraan mewah yang diduga terafiliasi dengan tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid. Deretan 5 mobil mewah tidak bernomor polisi ini disita Kejagung dari sebuah rumah di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. 5 mobil mewah ini saudara diduga terafiliasi dengan Riza Khalid yang berasal dari korupsi tata kelola minyak mentah. Kejagung menduga plat nomor pada mobil sengaja dicopot untuk menghilangkan barang bukti dan tidak terdeteksi penyidik.
Tidak hanya menyita mobil mewah, Saudara, Kejagung juga menyita sejumlah mata uang asing milik Riza Khalid di 3 lokasi berbeda yang diduga terafiliasi dengan Riza Khalid. Sementara itu, Kejagung juga telah memanggil Riza Khalid dalam pemeriksaan pada tanggal 4 Agustus, namun ia mangkir. Kejagung memastikan akan mengeluarkan DPO atau Red Notice untuk Riza Khalid. Setelah meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025, Riza Khalid terdeteksi berada di Malaysia. Yang bersangkutan sampai dipanggil hari kemarin sampai tadi malam tidak ada konfirmasi kehadiran yang bersangkutan. Dan kemarin dijadwalkan pemanggilan yang ketiga. Yang jelas penyidik akan segera melakukan langkah-langkah hukum ke depannya. Ya mungkin nanti sekalian bisa melakukan penetapan DPO-nya nantinya dengan juga red notice juga. Lebih lengkap terkait dengan mobil sitaan Riza Khalid oleh Kejagung, kita ulas bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman yang juga pakar tindak pidana pencucian uang, Hipnu Nugroho, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Prof. Hipnu. Selamat petang, Mas Yasir. Ini terbaru, meskipun ini kan Riza Khalid belum juga diperiksa, tapi nampaknya Kejagung terus bergerak. Ini terbaru menyita mobil yang terafiliasi dengan Riza Khalid dari kasus tata kelola minyak mentah ini. Bagaimana menurut Anda akhirnya bisa menelusuri aliran uang dan juga pencucian uang dalam kasus ini? Iya, ini kan sudah masuk kualifikasi penyidikan. Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Tersangkanya sudah, oleh karena itu barang bukti yang disita itu sebagai pembuktian di dalam suatu penyidikan, penuntutan, persidangan. Apa sih penyitaan? Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan, tindakan penyidik untuk mengambil alih sementara. Nah, penyitaan itu tindakan barang penyidik untuk mengambil alih sementara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Lah, kaitannya dengan kasus tata kelola minyak sudah barang tentu terkait kerugian negara. Terkait kerugian negara berarti terkait nanti uang pengganti, jumlah kerugiannya. Oleh karena itu dalam tingkat penyidikan ini, kecepatan penyidik Jaksa Agung untuk menyita aset-aset terafiliasi sangat menentukan. Karena nanti bisa diperhitungkan tentang penggantian kerugian negara. Ini jangan sampai barang-barang itu hilang atau sengaja dilenyapkan. Begitu. Nah ini nih barang-barang hilang atau sengaja dilenyapkan. Kalau kita lihat nih pada saat disita ini plat kendaraan ini sengaja dicopot. Apakah ini juga seperti kata Anda tadi Prof, sengaja untuk menghilangkan barang bukti ataupun jejak dari kasus ini? Lah, ini ada suatu masalah hukum dua, Mas. Kalau ini nanti sebagai barang bukti dan barang bukti itu terafiliasi dengan tindak pidana dan ternyata barang bukti itu adalah nomor identitasnya dihilangkan, ini akan menjadikan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, melenyapkan barang bukti. Pertanyaannya, siapa yang menyelapkan barang bukti ini? Ini suatu problem hukum yang akhirnya bertambah lagi permasalahan dalam kasus minyak ini, gitu. Oke, kemudian yang juga jadi sorotan adalah terkait dengan keberadaan dari Riza Khalid. Ini terakhir diketahui meninggalkan Indonesia di Februari 2025 dan disinyalir berada di Malaysia. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh Kejagung? Apakah segera menerbitkan DPO dan juga Red Notice untuk segera membawa pulang Riza Khalid untuk diperiksa terkait kasus ini? Ya, kita itu sistem peradilan kita adalah menganut public hearing, mendengar tersangka, mendengar terdakwa. Oleh karena itu sebagai bentuk public hearing mendengar, kewajiban jaksa penyidik untuk menghadirkan sebagai tersangka wajib. Karena itu nanti akan bisa memberikan keterangan-keterangan yang lain. Dan ini jangan sampai ada nanti in absentia, ini jangan sampai. Karena ternyata ada di Malaysia. Jangan sampai negara atau siapapun penyidik melakukan in absentia di mana seorang tersangka itu diketahui beradaannya. Itu loh. Oleh karena itu bagaimanapun upayanya negara harus menghadirkan
tersangka Rizal Khalid untuk ke persidangan. Sehingga Prof. Hipnu sendiri bentuk juga mendesak, sharing. maaf saya potong, sehingga Prof. Hipnu sendiri juga ikut mendesak agar Kejagung ini segera menerbitkan DPO. Karena kalau kita lihat, apakah ini bisa terbilang lama, Prof? Karena kan sudah dipanggil 3 kali, mangkir. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan dari jaksa sehingga pada udah jadi tersangka, loh ini kok tidak langsung begitu dikeluarkan DPO ataupun red notice? Ya, ini suatu problem besar ya, karena ini kan raja minyak ya. Saya kira ini tampaknya Kejaksaan Agung menetapkan suatu dua proses ya. Panggilan 1, panggilan kedua, panggilan ketiga dan sebagainya. Dan ini sebagai bentuk peradilan yang baik gitu Mas. Nah, nanti kalau memang sampai ketiga tidak tahu ya daftar pencarian orang di DPO kan itu loh. Karena DPO ini yang harus kita lihat karena status DPO sudah tidak bisa melakukan pra peradilan. Takut saya kalau Kejaksaan tidak melakukan DPO bisa melakukan pra peradilan. Ini yang menjadi pertanyaannya, sudah DPO atau belum? Ini problem hukum. Makanya jangan sampai ketidakhadiran Rizal Khalid itu menjadi tolak ukur, menjadi celah untuk melakukan suatu upaya-upaya hukum kepada Jaksa Agung. Ini saya kira kecepatan penyelesaian dan kecepatan untuk DPO, kecepatan mencari kejar-kejaran dengan Pak Rizal Khalid. Nah ini nih yang masih menjadi PR begitu, di mana sebenarnya keberadaan Rizal Khalid. Tapi kalau informasinya diduga berada di Malaysia, apakah menurut Anda Kejagung sendiri memang sudah berkoordinasi begitu dengan pemerintahan Malaysia untuk membawa pulang Rizal Khalid? Singkat Prof. Ya, kalau di Malaysia saya lihat dekat lah. Saya kira itu tinggal Kejaksaan Agung kerjasama Interpol bisa. Singapura agak sulit, tapi kalau Malaysia gampang. Oleh karena itu saya kira kecepatan untuk koordinasi di antar negara Interpol untuk menghadirkan Rizal Khalid tidak sulit kalau hanya di Malaysia. Tapi kalau di Singapura agak sulit karena sistem hukumnya itu berbeda. Di Australia juga demikian juga. Ini Baik. kecepatan supaya jangan sampai Pak Rizal Khalid keluar dari Malaysia. Begitu Mas. Baik, terima kasih. Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman sekaligus pakar tindak pidana pencucian uang telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Prof. Hipnu. Matur nuwun. Kami masih akan kembali dengan informasi buntut pemberian abolisi pada Tom Lembong. 9 importir swasta di kasus korupsi impor gula mengajukan permohonan penghentian semua proses hukum. Kami juga menyoroti soal Kejaksaan Agung akan mengeksekusi putusan hakim terhadap Sylvester karena sudah berkekuatan hukum tetap. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, setiap harinya warga di jalur Gaza masih terus bertaruh nyawa untuk mendapatkan bantuan dari udara. Inilah kondisi yang terjadi di kota Zawaida, jalur Gaza Tengah saat bantuan udara diberikan. Warga Gaza yang sudah menanti langsung berebutan untuk mendapatkan bantuan. Blokade yang masih terjadi membuat warga Gaza mengalami krisis makanan. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di Gaza mencatat 6 orang dewasa tewas akibat kelaparan dan malnutrisi. Jumlah itu merupakan korban kelaparan akut dalam 24 jam terakhir. Kematian itu menambah total korban tewas akibat krisis kelaparan yang sedang berlangsung menjadi 175 orang, termasuk 93 anak-anak. وكل هذول الحاجه هذا كل هذول يعني اللي بيجي يعني يمكن 30% اللي بياخذ الحاجه والباقي بياخذش حاجه ولا حاجه يعني كله بيصير ضرب مواس وضرب سكاكين ويخلف عليهم اللي بيجيبوا المساعدات اول حاجه بس المساعدات هذول كلهن خطا وكلهن موت وادنا الى موت كلهن هذول وين الخيمه فين Pemerintah Uni Emirat kembali mengirimkan bantuan ke jalur Gaza melalui jalur udara. Setidaknya 3.892 bantuan dikirimkan untuk warga Gaza, yang sebagian diantaranya merupakan makanan. Dalam distribusi bantuan ini, pemerintah Uni Emirat Arab juga bekerja sama dengan Yordania, Prancis, Jerman, Belgia, dan Italia.
dengan menggunakan pesawat militer. Bantuan disebar di berbagai wilayah di Gaza. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Buntut pemberian abolisi pada Menteri Perdagangan 2015-2016, Thomas Lembong, 9 importir swasta terdakwa kasus korupsi impor gula mengajukan permohonan penghentian semua proses hukum. Kuasa hukum 9 terdakwa Hotman Paris menilai dalam Kepres abolisi dijelaskan untuk menghentikan seluruh proses dan akibat hukum, pemberian abolisi seharusnya dilakukan menyeluruh. Pasalnya para pengusaha yang menjadi terdakwa yang menjalankan tugas dari Tom Lembong yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Akan memohon kepada Kejaksaan Agung, CQ JPU, agar surat dakwaan terhadap 9 importir swasta ini ditarik, dicabut dari Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, atau hakim karena jabatannya menghentikan perkara dan mencoret perkara dari daftar buku perkara. Itu permohonannya. Pres tentang abolisi Tom Lembong jelas-jelas disebutkan menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya. Ingat itu. Proses hukum apa? Ya kasus gula. Pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Hasto Kristianto telah bebas dan proses hukumnya dihentikan usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun KPK tidak mengembalikan barang-barang yang berkaitan dengan kasus suap pada proses pergantian antar waktu PAW anggota DPR. KPK menjelaskan masih menganalisis barang bukti yang disita dari Hasto. Kasus yang menyeret mantan politisi PDIP Perjuangan itu pun tetap berjalan. Amnesti itu kan tidak menghapus atau menghilangkan tindakan yang sudah dilakukan. Jadi tindakannya tetap ada, tetap terbukti bersalah, hakim juga menyatakan demikian. Namun memang atas tindakan tersebut kemudian diberikan pengampunan. Ya. Jadi yang hilang itu hukumannya, bukan tindakan yang dilakukan. Penyidik masih melakukan analisis terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti ya. Karena dalam perkara ini juga masih berjalan, ada beberapa pihak lainnya yang juga sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Sementara Kejaksaan Agung memastikan proses persidangan kasus korupsi impor gula usai Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo tetap berlanjut. Segala proses hukum dan akibat hukum terhadap saudara Thomas Trikasih Lembong ditiadakan. Bukan membebaskan ya. Karena kalau membebaskan ranahnya pengadilan, ya kan? Artinya ditiadakan di situ. Nah, terhadap tadi yang Anda tanya terhadap tersangka atau terdakwa yang proses itu tetap berjalan. Kan ini kan sifatnya personal. Tidak, kalau di situnya disebut, di Kepresnya cuma 1 orang, ya kita proses tetap berjalan, kita tetap sidangkan sebagaimana mestinya. Pakar Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari menilai perkara yang menjerat Tom dan Hasto sifatnya politis. Selain itu, hak Presiden memberikan abolisi dan amnesti dinilai kurang tepat diberikan untuk kasus tindak pidana korupsi. Seolah-olah mengakui bahwa
proses peradilan Hasto dan Tom Lembong adalah peradilan politis karena amnesti terutama memang disebut sebagai hak presiden untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa politik. Sementara abolisi juga menghapuskan atau memberhentikan segala proses hukum. Di titik ini timbul kesan bahwa kasus Tom Lembong sama sekali bukanlah pidana yang mestinya ada. Jadi sekali lagi ini timbul interpretasi yang sangat panjang dan beragam, apalagi tidak lumrah amnesti dan abolisi diberikan kepada kasus-kasus korupsi. Usai bebasnya Tom Lembong, Pengadilan Tipikor tak menghentikan peradilan bagi 9 terdakwa di kasus korupsi impor gula. Begitu pula pasca bebasnya Hasto Kristianto, pengusutan kasus suap PAW Harun Masiku terus berjalan. Tim Liputan, Kompas TV. Abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto tidak otomatis menyetop proses hukum korupsi impor gula dan juga kasus Harun Masiku. Lalu bagaimana Kejaksaan ataupun KPK menyiapi kelanjutan kasus ini? Kita bahas bersama dengan mantan Komisioner KPK Bang Saud Situmorang yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bang Saud, Anda melihatnya seperti apa nih? Setelah Hasto dan juga Lembong bebas, bagaimana kemudian kelanjutan baik kasus suap Harun Masiku dan juga kasus impor gula yang saat ini masih berjalan? Bung Yansir, kita jangan lupa ya bahwa Indonesia dapat indeks persepsi korupsi 37 saat ini, which is itu sangat jauh di bawah target-target kalau kita mau pertumbuhan ekonomi dengan baik. Sebagaimana kita ketahui 9 lembaga yang mengukur indeks persepsi korupsi ini mereka masing-masing lagi mengamatin nih, pasti. Apakah itu World Economic Forum, Economic Intelligence Unit, Varieties Demokrasi, Political Economic Risk Consultancy, 9 lembaga itu pasti saat ini lagi ngelihat ini kebijakan yang pemerintah Indonesia ini terhadap kasus yang disebut sebagai kontraproduktif karena ada kaitan dengan korupsi. Mereka akan detail mengamati kasus ini. Pasti mereka akan mengamati Lembong case-nya seperti apa dan kasusnya Hasto seperti apa. Nah, kalau kita memahami konstruksinya, Lembong diberi abolisi itu clear. Bagaimana dia mulai menjabat 2015 sampai 2016 itu, apa yang dia lakukan, dia melaksanakan executive order, agak berbeda dengan kasus yang dialami oleh Hasto. Nah, oleh sebab itu kita clear dulu. Ini analisis boleh salah, boleh ini, tetapi apakah hukum menjadi lebih pasti? Apakah hukum menjadi lebih adil? Apakah hukum menjadi lebih bermanfaat di dalam dua kebijakan yang diambil oleh Presiden? Pertama, kalau kita lihat bahwa apapun putusan yang dilakukan itu kan pernyataan resmi dari dalam hal ini Mensesnek kan udah menjelaskan bahwa kedua kasus ini bukan diartikan kita tidak kontroversi dengan pemberantasan korupsi, karena dia menegaskan di situ dalam statementnya. Tetapi beliau mengatakan bahwa ini kasus ini lebih kepada politik. Nah, sekarang saya tanya, politiknya siapa? Politiknya Prabowo atau politik pemerintah sebelumnya? Nah, oleh sebab itu saya katakan ini resiko indeks persepsi korupsi tetap di 37 atau kemudian naik 1 atau kemudian dia akan turun 3. Itu kita lihat nanti ke depan. Sekali lagi saya katakan, kita mengingatkan 9 lembaga ini lagi mengamati case ini secara detail. Tetapi kalau kita melihat konstruksi kedua kasus ini bisa jadi stagnan ya, kosong-kosong gitu. Oke, jadi menurut Anda stagnan ya? Ya, jadi karena menurut kenapa? Anda kasus Lembong ini gimana Mas? Maaf saya potong Bung Saud. Jadi menurut Anda apakah ini masih akan terus berjalan? Karena kalau tadi kita lihat keterangan dari Kejagung maupun KPK mereka menyatakan bahwa proses hukumnya masih terus berlanjut. Pertanyaannya, penanganannya akan seperti apa? Ya, kalau kita masih bisa juga berdebat dalam kaitan bagaimana 8 pengusaha yang di kasus Lembong, kemudian bagaimana yang melarikan diri saat ini yang masih dicari-cari oleh yang terkait dengan Harun Masiku. Jadi sekali lagi
kalau peristiwa pidananya, saya selalu mengatakan, saya menegaskan, peristiwa pidana dalam kaitan yang kita sebut sebagai menghalangi penyidikan atau apapun yang disebut terkait dengan suap, itu juga kan sebenarnya kaitannya dengan apa yang disebut oleh varietas demokrasi. Ketika itu kan KPU itu sudah diperintahkan oleh MA untuk melaksanakan putusan bahwa DPP PDI boleh menentukan siapa saja, which is itu tidak dijalankan oleh KPU, kemudian terjadilah peristiwa suap itu. Nah, bukan berarti kemudian tidak ada suapnya, tetapi sebab akibatnya yang menurut saya kembali lagi kalau kita lihat ke depannya. Untuk kasus Hasto tentu Harun Masiku dia akan masih dalam proses lebih lanjut, tetapi untuk kasus Gula 9 itu masih dipertanyakan. Itu yang saya bilang kembali lagi, kita harus duduk baik-baik menjelaskan, jangan lupa supaya dunia internasional bisa melihat, oh ini loh bahwa pertimbangan bisnis is bisnis. Karena kalau kita lihat 9 yang ditunjuk untuk melaksanakan import gula, which is memang dalam sejarahnya kita tidak pernah kekurangan gula, itu memang perdebatannya cukup panjang. Tetapi saya kembali menekankan, kita minta hakim yang melihat ini nanti supaya tidak lagi dipengaruhi oleh framing. Anda Yasir kalau lihat persidangan Tom Lembong itu hakimnya sangat-sangat memihak. Sangat-sangat memihak 3 hakim itu. Oleh sebab itu nanti biarkan mereka melihat, biarkan kemudian juga pihak kejaksaan untuk melihat kembali apa tuntutan-tuntutan mereka, bahwa pertimbangan bisnis judgment rule, ada peran PPI di situ, Perusahaan Perdagangan Indonesia yang menuju ketiga perusahaan ini, sehingga kemudian memang mereka justru yang mengeluarkan uang di situ untuk membeli gula, untuk kemudian gula kristal mentah menjadi gula kristal rafinasi, which is mereka harus mengambil untung, siapa juga pengusaha mau rugi kan gitu. Berarti Bung Saud, Anda melihat kasus ini banyak politis begitu ya? Oh iya, dari awal kita udah nggak ragu tentang itu. Saya untuk kasus Hasto aja, walaupun saya nggak ragu poltoid pidana, tapi cara kita mengadili Hasto ini udah favoritisme, ini politik, itu nggak ada keraguan di situ. Cuman kan kita sekarang bagaimana menjelaskan kepada dunia internasional bahwa kita mengadili kedua kasus ini betul-betul perform, sehingga kemudian keadilan, kepastian dan kemanfaatannya menjadi lebih menimbulkan kepercayaan buat dunia internasional, dalam hal ini transparansi internasional, sehingga nggak terganggu terhadap indeks persepsi korupsi. Kita harus lebih hati-hati untuk what next-nya, sehingga kemudian hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu Mas Yasir. Oke, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat. Kita lihat ya langkah seperti apa yang selanjutnya diambil oleh baik KPK maupun Kejagung terkait dengan kasus ini. Terima kasih Bang Saud Situmorang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Yap, sama-sama. Berita lainnya akan hadir usai jeda, Saudara. Kejaksaan Agung akan mengeksekusi putusan hakim terhadap Sylvester Matutina karena sudah berkekuatan hukum tetap. Kompas Petang juga menyoroti setelah amnesti diberikan kepada Hasto Kristianto, Presiden Prabowo juga berikan pengampunan kepada 2 narapidana kasus penghinaan Presiden Joko Widodo. Selepas jeda, Kompas Petang kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kejaksaan Agung menegaskan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara harus segera ditahan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan putusan hukum terhadap Sylvester sudah berkekuatan hukum tetap sehingga pihaknya akan mengeksekusi putusan hakim itu. Sylvester Matutina, Saudara, dilaporkan oleh kuasa hukum Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala ke Barreskrim Polri pada Mei 2017 lalu. Ia dianggap telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap JK melalui sebuah orasi. Pada 2019, Saudara, Sylvester divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas perbuatannya. Namun hingga kini ia belum menjalani hukuman tersebut. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke
pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera, sudah inkrah. Sementara itu, Saudara, Sylvester Matutuna mengklaim telah berdamai dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Sementara itu, soal proses hukum, Sylvester pun mengklaim sudah menjalaninya dengan baik, hanya saja tidak diberitakan media massa. Sebelumnya, Saudara, Roy Suryo dan juga tim advokat anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pekan lalu untuk meminta Kejaksaan Negeri mengeksekusi Sylvester Matutina terkait dengan perkara fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tahun 2019. Yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kala, itu sudah selesai dengan ada perdamaian, bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala, dan hubungan kami sangat baik, dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik, dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media. Pihak Yusuf Kala membantah pernyataan Sylvester Matutina yang mengaku pernah bertemu dengan Yusuf Kala dan urusan hukumnya sudah selesai. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga teman Yusuf Kala, Hamid Awaludin, mengatakan Sylvester memang sudah meminta maaf dan diterima oleh Yusuf Kala. Namun JK menegaskan kasus hukumnya harus tetap berjalan. Oke, makasih ya teman-teman ya. Oke. Kemudian lawyer keluarga Pak Yusuf Kala melapor ke Pak Yusuf Kala. Sylvester minta maaf, Pak. Pak Yusuf Kala merespon, ya, orang minta maaf kita harus maafkan, tapi kasus hukumnya tetap jalan, ya. Jadi tidak pernah ada pertemuan antara Sylvester dengan Pak Yusuf Kala membicarakan settlement mengenai kasus ini. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku heran karena Sylvester Matutina belum juga ditahan meski sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara pada tahun 2019. Mahfud juga menanggapi klaim Sylvester yang menyatakan telah menjalani proses hukum dan berdamai dengan Yusuf Kala. Ia menekankan vonis pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian. Si tervonis mengatakan dirinya sudah menjalani proses hukum dan sudah berdamai dengan Pak JK. Proses hukum apa yang sudah dijalani? Lagi pula sejak kapan ada vonis pengadilan pidana bisa didamaikan dengan korban? Vonis yang sudah ingkrah tidak bisa didamaikan, harus dieksekusi. Tulis Mahfud MD di akun X miliknya. Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kembali mencuat. Sylvester divonis penjara 1 tahun 6 bulan penjara pada 2019 lalu karena memfitnah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala dalam orasinya di tahun 2017. Matutina mengaku sudah bertemu Yusuf Kala dan kasusnya sudah selesai. Benarkah pengakuan Sylvester Matutina itu? Kita bahas bersama dosen Universitas Hasanuddin yang juga teman Yusuf Kala, Profesor Hamid Awaludin. Prof. Hamid, selamat petang. Selamat petang. Kami juga sudah mengundang Sylvester Matutina, namun yang bersangkutan masih belum bisa bergabung bersama kami. Kalau gitu, Prof. Hamid, kami mau menegaskan kembali klaim dari Sylvester Matutina sudah 2-3 kali bertemu dengan Pak JK, itu betul atau tidak? Setahu saya itu sama sekali tidak benar. Pak Yusuf Kala tidak pernah bertemu Sylvester Matutina membicarakan kasus ini, sama sekali enggak. Ya. Tapi artinya dari 2019 sampai 2024 tidak pernah ada komunikasi sama sekali meskipun dari perwakilan pihak Pak JK? Tidak ada. Jadi dulu waktu Sylvester diadili, kabarnya dia minta maaf di pengadilan kepada Pak Yusuf Kala. Lawyernya Pak Yusuf Kala sampaikan ke Pak Yusuf Kala bahwa Sylvester, Pak,
sudah minta maaf. Pak Yusuf Kalla mengatakan, wah wajib hukumnya saya maafkan orang yang minta maaf. Namun proses hukum itu kan urusan negara. Lagian sudah berproses di pengadilan. Ini kan harus dipisahkan antara kasus perdata dan pidana. Kalau kasus pidana, apalagi kalau sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dikompromikan, beda perdata. Ini kan pidana. Beliau dituntut di pengadilan negeri, dihukum 1,5. Kemudian beliau naik banding, tetap dihukum 1,5 tahun. Kemudian kasasi. Putusan kasasi, Silvister tetap dihukum 1,5 tahun. Itu kalau saya nggak salah tahun 2019 ya. Nah, sekarang pihak kejaksaan yang mewakili negara mau melakukan eksekusi, itu sangat benar. Karena ada putusan hukum yang harus dijalankan. Oke, nah Prof. Hamid, kalau gitu Anda dapat informasi tidak kenapa dari 2019 sampai sekarang Sylvester Matutina masih belum dieksekusi? Wah, itu pertanyaan sebaiknya ditujukan kepada penegak hukum ya. Tapi kalau yang Anda analisis, apakah ada alasan yang mungkin bisa menjadi ya penyebab kenapa eksekusi itu belum dilakukan sampai sekarang? Saya tidak mau melakukan dugaan tentang itu. Saya hanya heran kenapa tidak pernah dieksekusi kasus ini. Karena malah ada lagi kasus lain yang diadukan oleh Pak Yusuf Kalla, sampai sekarang itu tidak pernah diproses sama sekali. Dan Pak JK juga tidak tahu alasannya terkait ini ya Pak? Tidak pernah. Saya tahu tidak pernah diberitahu alasannya kenapa. Nah Prof. Hamid, tapi ketika kasus ini akhirnya mencuat kembali di media juga salah satunya, apa respon Pak JK yang terbaru? Ya, respon Pak JK mengatakan, ya bagus kejaksaan menegakkan aturan. Kan negara, pemerintah yang diwakili oleh kejaksaan, itu menjalankan putusan lembaga tertinggi di bidang hukum, yakni Mahkamah Agung. Ini kan putusan kasasi. Ya mutlak dijalankan. Tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan. Artinya dari pihak Pak JK juga mendorong agar eksekusi itu pun dilakukan secepatnya, Prof. Posisi Pak JK dia serahkan sepenuhnya ke negara. Eksekusi ini yang penting dieksekusi. Karena bagi beliau sebagai seorang mantan wapres, ya dia menghendaki bahwa putusan Mahkamah Agung itu harus dijalankan. Kan putusan hukum tertinggi dari lembaga hukum tertinggi. Oke. Kalau begitu dari sudut pandang seorang teman dekat Pak JK, Prof. Hamid, apa yang Anda lihat dari lambatnya proses eksekusi seorang Sylvester Matutina yang akhirnya divonis melakukan fitnah juga kepada seorang wakil presiden? Ya, begini, kalau Anda tanya saya itu selalu mengatakan kawan-kawan yang berbuat sesuatu harus juga bertanggung jawab. Ya, siapa yang berani menabur angin, ya menabur angin, dia akan menuai badai. Kan begitu filosofinya. Nah, Silvister telah melakukan penghinaan, telah melakukan pencemaran nama baik, ya saya pikir harus juga bertanggung jawab supaya tidak terulang lagi kepada orang lain. Kan kita bicara hukum ini kan, keputusan hukum sudah mengatakan dia bersalah. Oke, Prof. Hamid, kalau begitu apa yang Anda bisa baca juga dari, ini kan kasusnya mencuat lagi ketika Sylvester Matutina yang juga adalah seorang relawannya Pak Jokowi sedang aktif-aktifnya lagi membela di kasus ijazah Jokowi. Anda melihat ada benang merahnya di situ? Saya terlampau mengada-ada kalau mengaitkannya sekarang. Dulu saya ada dugaan itu kenapa tidak dieksekusi waktu Pak Jokowi. Saya ada dugaan-dugaan. Kenapa tuh, Pak? Tapi dugaan ini kan tidak bisa saya buktikan kan secara konkret. Oke, dugaan itu apa Pak tapi? Yang saya tahu sekarang kejaksaan bergerak untuk menegakkan hukum. Artinya ada kaitannya ketika sudah berbeda pemerintahan, maksud Prof. Hamid seperti itu? Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya mengatakan ada itikat baik, usaha serius dari negara yang diwakili
oleh kejaksaan untuk menegakkan aturan, memberi harga kepada putusan lembaga tertinggi negara di bidang hukum, yakni Mahkamah Agung. Oke. Kalau dengan Bahwa Anda boleh tafsirkan kemana-mana, boleh-boleh saja. Oke, ya kalau gitu agar tidak kemana-mana, Prof. Hamid, mungkin juga bisa Anda luruskan sedikit lagi dengan secara lebih signifikan, lebih spesifik lagi. Arahnya, dugaan Anda pada saat itu hingga saat ini butuh 6 tahun sampai akhirnya kasusnya mencuat lagi. Apa yang terjadi? Sebenarnya kasus ini saya lupa. Baru saya ingat lagi setelah baca di koran kan, bahwa Jaksa Agung mau mengeksekusi kasus ini. Saya sudah lupa ini kasus. Ini kan 6 tahun yang lalu ini kasus. Sejak diputuskan loh ya. Menggelindingnya ini kasus kan 2017, 8 tahun yang lalu. Di proses pengadilan 2018. Oke. Kalau gitu kita juga artinya sama-sama menantikan langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung. Terima kasih dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus teman dekat dari Pak JK, Prof. Hamid Awaludin. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi setelah amnesti diberikan kepada Hasto Kristianto, Presiden Prabowo juga memberikan pengampunan kepada 2 narapidana kasus penghinaan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pembahasannya usai jeda, Kompas Petang kembali. Kompas Petang kembali bersama saya Sidi Permadi. Saudara, setelah amnesti diberikan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Presiden Prabowo juga memberikan pengampunan kepada 2 narapidana atas kasus penghinaan Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Julianus Paonganan alias Ongen, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena menghina Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2016 lalu. Ongen yang merupakan doktor ilmu kelautan lulusan IPB ditangkap Subdirektorat Cybercrime Barreskrim Polri pada Desember 2015 akibat mengunggah foto Presiden Joko Widodo bersama artis Nikita Mirzani di akun media sosial X miliknya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, Ongen mendapatkan amnesti berbarengan dengan 1.178 terpidana lain karena dianggap memenuhi syarat. Kalau amnesti itu jumlahnya 1.178 karena ada ketambahan, salah satunya adalah Pak Hasto dan yang kedua ada atas nama Julius, ya, itu kasus ITE juga, ya. Julius Paonganan, ya, Julius Paonganan itu kasus ITE juga, jadi yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara. Jadi ini adalah sekali lagi pertimbangannya tadi rekonsiliasi, persatuan. Presiden pingin semua komponen bangsa berpartisipasi dan bersama-sama karena Presiden merasa semua anak negeri ayo kita bersama-sama untuk membangun, apalagi dengan seluruh elemen kekuatan politik. Selain Ongen, amnesti juga diberikan kepada Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur terkena kasus setelah membuat podcast yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi di kanal YouTube pada 26 September 2022 dan 27 September 2022 bersama Bambang Trimulyono. Gus Nur pun divonis 4 tahun dan denda 400 juta rupiah di tingkat banding. Relawan Jokowi dari Barajp mengatakan pihaknya sepenuhnya mendukung keputusan Presiden Prabowo atas pemberian amnesti kepada 2 narapidana kasus penghinaan Presiden Joko Widodo. Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA selalu sebangku. Amnesti yang diberikan oleh Presiden terhadap kasus yang menimpa beberapa penghina atau hate speech kepada Pak Jokowi itu sudah menjadi keputusan Bapak Presiden, ya, dan kita demi persatuan dan kesatuan bangsa kita dukung apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden Republik Indonesia.
Indonesia itu Bapak Prabowo, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah. Lalu benarkah pemberian amnesti kepada para penghina Jokowi adalah sinyal kuat Prabowo mulai menjauhi Jokowi? Kita bahas bersama Ketua Great Institute Syahganda Nainggolan, lalu juga ada Waketum Jokowi Mania Andi Azwan, dan analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya yang sudah bergabung via Zoom. Di studio ada Bung Ganda dan Bung Andi, apa kabar? Baik, selamat sore. Selamat sore. Mas Toto juga bisa dengar suara studio ya? Selamat sore, Bung Andi, Bang Syahganda. Oke. Selamat sore, Oke, saya mau ke Bung Ganda dulu. Bung Ganda, amnesti kepada Sekjen PDIP sudah dikasih. Kemudian ternyata kepada kedua penghina Presiden Joko Widodo juga itu diberikan pengampunan. Bisa dibaca sebagai sinyal tertentu antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi semakin merenggang? Ya kalau merenggang itu relatif ya menurut saya. Tapi kan kita pertama perlu mengapresiasi langkah Presiden 08 di bulan 8 ini, ya kan, untuk mengkoreksi bahwa kita ini sudah terlalu jauh konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat kita selama 10 tahun belakangan ini, khususnya ada ribuan korban termasuk saya yang dipenjara ya karena kasus mengkritik undang-undang Omnibus Law waktu itu, dan kasusnya belum selesai. Misalkan Jumhur Hidayat yang masih di Mahkamah Agung ya, kita dihukum beberapa orang karena mengecam undang-undang Omnibus Law, tapi kita kemarin sudah menyelesaikan 1.000 orang. Tadi malam kita rapat aliansi ini persoalan Tapol-Napol, dan sebagiannya itu 210 orang sudah saya serahkan kepada Profesor Dasko yang dalam hal ini meminta saya merapikan nama-nama itu dan kasusnya apa. Jadi kita mengapresiasi bahwa ini adalah koreksi. Jadi ketika Presiden itu melakukan langkah truk istilah kita, karena dia punya 4 kekuatan dalam bidang hukum yang dijamin undang-undang, melakukan garasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, maka dia mengambil keputusan itu dengan pertimbangan yang paling penting adalah pertimbangan yang menurut saya sangat-sangat penting buat bangsa ini ke depan ya, mengkoreksi sejarah, dan dia pasti memikirkan tentang persatuan. Nah, apakah persatuan itu seperti yang tadi Pak Menteri Hukum sampaikan, apakah persatuan punya konsekuensi ya, bahwa kemudian ada pihak-pihak yang sakit hati ya, kemudian menjauh misalkan, itu urusan lain, tapi ya itu kan dikembalikan kepada pihak-pihak. Tapi Anda melihat ada konsekuensi itu kepada hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Ya kalau Pak Prabowo kan tidak mungkin mengeluarkan kartu trufnya memberikan satu amnesti kepada Hasto yang selama ini dianggap sangat kritik terhadap mantan Presiden Jokowi, dan Hasto yang menjadi tangan kanan sekutunya Anies Baswedan yang di dalam banyak kesempatan pada saat kampanye membongkar hal-hal yang mungkin sensitif untuk kepemimpinan Presiden waktu itu, karena Presiden Jokowi waktu itu juga akhirnya mengakui bahwa itu perintah beliau untuk Tom Lembong ya? Kepada Tom Lembong misalkan. Nah, ini kan 2 kelompok. Jadi kalau masyarakat itu sebenarnya ada 3 kelompok, dulu kelompok Prabowo, kelompok Anies, dan kelompok Megawati. Nah, mungkin saatnya di hari kemerdekaan ini kita melihat Prabowo pengen merangkul semua. Oke, pengen merangkul semua. Kalau gitu kita tanya ke Bung Andi. Bung Andi, kalau pemberian pengampunan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip berseberangan dengan Pak Jokowi, sebagai relawan Pak Jokowi, Anda bisa menangkap atau bisa memahami itu? Ya, pertama-tama saya sangat appreciate ya. Kami ya semua apresiasi kepada Pak Prabowo sebagai Presiden ke-8 kita ini menunjukkan ke wisdomnya. Ya. Bahwasanya anak bangsa ini harus sama-sama tidak melihat ke belakang gitu. Kita harus melihat ke depan untuk bersama-sama membangun bangsa ini gitu. Kalau dari pihak Pak Jokowi itu tidak ada rasa balas dendam, apapun itu tidak ada. Dan sangat mengapresiasi kalau ini memang hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk itu. Jadi kalau dikatakan mungkin dibilang Pak Jokowi cawe-cawe dan hal ini dibuktikan gitu. Pak Jokowi tidak cawe-cawe untuk masalah hukum ini. Artinya proses yang berjalan itu sesuai dengan kaidah dari konstitusi, beliau sangat appreciate ya. Dan kita semua juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Presiden. Meskipun amnesti itu diberikan kepada 2 orang yang sudah divonis menghina Pak Jokowi. Siapapun itu, karena itu adalah keputusan hak prerogatif dari Pak Presiden. Pak Jokowi dan kami semua itu samina wa ta'na untuk itu. Oke, kalau tidak masalah katanya, kalau Mas Toto Anda melihatnya, sebenarnya keputusan yang diambil Pak Prabowo ini memang hanya untuk rekonsiliasi atau sebenarnya ada motif politik lagi di belakangnya?
Mas Oto suaranya masih di mute? Halo. Oke, silakan. Dengar? Iya. Iya, ini sebetulnya kan memang sesuai dengan mazhabnya Prabowo Subianto ya, yang dari awal yang ingin berbicara mengenai rekonsiliasi, bahkan ketika berbicara mengenai barisan koalisi tidak berhenti pada kekuatan 85%, teruslah terlihat berusaha untuk menarik kekuatan PDI Perjuangan. Walaupun ketika kemudian hubungannya sudah mencair dan menurut saya puncaknya adalah amnesti yang diberikan kepada Mas Hasto, tapi kita tahu keputusannya adalah PDI Perjuangan tetap berada di luar menggunakan istilah penyeimbang. Tapi dalam konteks hubungan yang mencair tidak lagi dalam konteks dendam sejarah, apalagi residu pasca Pilpres. Itu yang pertama menurut saya terlihat konsisten. Yang kedua, suka atau tidak, dari sisi persepsi, ini yang kemudian akan membuat image Pak Prabowo lebih positif. Suka atau tidak ya, dengan majunya Mas Gibran secara kontroversial sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo, lalu kemudian menjadi wakil presiden, ada image seakan-akan ada kekuatan Jokowi yang tetap ada dalam pemerintahan Prabowo. Paling tidak dalam pengambilan keputusan yang tidak kemudian menganakmaskan atau menganaktirikan pihak-pihak tertentu, termasuk yang dianggap sebagai musuh politik Pak Jokowi, Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari image bahwa Pak Jokowi masih menjadi bayang-bayang presiden atau kekuatan lain dalam pemerintahan Prabowo. Dan ini bagus buat seorang presiden terpilih. Dan ada PR yang menurut saya tetap harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo dan ada juga catatan kritis artinya buat pemerintahan Presiden Jokowi. Ketika Pak Prabowo kemudian misalnya membebaskan beberapa pihak yang kemudian dianggap kena vonis pada zaman pemerintahan Jokowi, terutama terkait Undang-Undang ITE yang sering dianggap oleh teman-teman aktivis sebagai pasal karet, artinya kan ada pemberlakuan secara sistem hukum yang bermasalah pada rezim sebelum. Artinya ini kita nggak bisa lihat sekedar pengampunan kepada sosok tertentu, tapi sebuah kritik terhadap sistem yang sempat diberlakukan pada rezim sebelum. Tapi ada PR juga buat Pak Prabowo menurut saya, terutama dalam kasus Mas Hasto ataupun dalam kasus Tom Lembong, ketika Mensesnek mengatakan bahwa dua kasus hukum ini bernuansa politik yang menjadi alasan salah satunya untuk kemudian keluar amnesti dan abolisi. Presiden tidak boleh berhenti pada level memberikan amnesti abolisi sesuai haknya sebagai kepala negara. Presiden artinya mengakui dalam sistem hukumnya ada politisasi yang masih mungkin terjadi. Jadi seharusnya Presiden setelah ini tidak berhenti, tapi bicara bagaimana perbaikan sistem hukum sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Itu poin paling penting menurut saya. Oke, tapi Mas Oto kalau Anda melihatnya artinya ada konsekuensi tentunya ketika Pak Prabowo mengambil langkah amnesti ini. Apakah artinya ini bisa dilihat ya Pak Prabowo mulai melihat kekuasaan atau pengaruh dari Pak Jokowi sudah mulai mengecil? Kalau saya sih dari awal melihat Pak Prabowo tidak dipengaruhi oleh Jokowi ya. Pak Prabowo dipengaruhi oleh Jokowi dalam konteks pencalonan. Suka atau tidak Gibran itu mewakili deal politik antara Prabowo dengan Jokowi. Tapi bagaimana menilai seorang Prabowo apakah berdiri independen atau tidak ketika sudah menjadi presiden, saya melihatnya bukan dari pidatonya yang teriak hidup Jokowi, bukan dari seberapa sering beliau kemudian bersilaturahmi, tapi apakah kebijakannya itu pas Prabowo atau tidak. Saya pernah berdebat juga dengan Bung Andi, saya mengatakan dengan masuknya Indonesia ke BRICS, dengan keluarnya program MBG, dengan tidak menggunakan APBN lagi untuk proyek infrastruktur, ini menunjukkan Prabowo berdiri independen. Tidak kemudian berbau Jokowi. Bahkan saya selalu mengatakan teman-teman relawan Jokowi harus legowo kalau kemudian akhirnya melihat sebuah fakta bahwa kebijakan Pak Prabowo itu berbeda dengan kebijakan Pak Jokowi. Kontinuitas itu nggak bisa dilihat dalam konteks sama dengan kebijakan Jokowi, dan memang seharusnya seperti itulah seorang presiden terpilih melaksanakan sebuah kebijakan independen, tidak terpengaruhi oleh. Kalau gitu kita juga tunggu Bung Ganda, tapi kalau dari catatan Anda, selain dua terpidana yang baru saja dapat amnesti, masih banyakkah terpidana-terpidana lain yang ya di penjara dan perlu dapat amnesti karena menghina Presiden Jokowi? Ya ada 1000-an, ada 1000 lebih ya yang kita data, kan kita ini kan dari mulai 2014 ya, 2012 dulu, 2012 kasus 212 ya, itu Rahmawati Soekarno Putri udah almarhum kan sekarang kan, Kiflan Zen dan lain-lain, itu kan juga butuh kepastian tentang status hukumnya yang masih sangkut sebagai tersangka. Padahal dia udah meninggal. Liusung Karisma ya, itu sudah meninggal, kasusnya masih tersangka. Egy Sujana waktu dia teriak di depan rumah Prabowo lawan people power, ditangkap sama rejim Jokowi, kemudian kasusnya masih
tersandra sampai sekarang. Jadi memang ada seribuan kasus-kasus, baik kasus rencana undang-undang KUHP, kasus KUHP ya, kemudian rencana undang-undang perubahan undang-undang KPK dulu ya, banyak sekali yang ditangkap di zaman era Jokowi ini. Jadi tindakan Pak Presiden ini untuk yang kasus Tom Lembong dan kasus Hasto dan kemudian tadi ada Gus Nur ya, itu kan menunjukkan memang ini ada koreksi ya, koreksi terhadap masa lalu ya. Jadi saya sudah serahkan ke Pak Dasko data-data 1.000 nama itu ya, karena beliau juga menjanjikan dalam waktu dekat itu akan dibebaskan, diamnesti atau abolisi. Nah, jadi memang kita melihat bahwa Presiden ini bisa jadi dia sudah menunjukkan kepada Pak Jokowi ya bahwa langkah ini mungkin menyakitkan Anda ya kan, karena Anda itu adalah bagian daripada orang-orang ini terpenjara. Seperti saya kan nggak ada kesalahan, cuma mengkritik undang-undang Omnibus Law, kenapa saya dipenjara misalnya gitu ya. Kayak 1.000 orang lebih yang artinya masih penjara dan menunggu. Enggak, sebagian masih nyangkut. Seperti Jumhur tadi kan nyangkut tuh di Mahkamah Agung. Egy Sujana kasus dia makar itu nyangkut. Rahmawati Soekarno Putri nyangkut. Itu kan banyak orang-orang yang dia itu tidak bisa jadi komisaris, ya kan, kalau ada yang tidak bisa jadi kerja di pemerintah, kalau dia urus SKCK apa segala gitu. Ini memang harus diselesaikan menurut saya. Oke, kalau akhirnya mereka semua diberikan pengampunan oleh Pak Prabowo, kalau dari Anda relawan Jokowi, apakah Anda rela? Tapi jangan dijawab dulu Bung Andi. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Kompas Petang. Masih bersama kami ada Bung Ganda, Bung Andi dan juga Mas Toto. Saya lanjutkan ke Bung Andi. Bung Andi, 1.000 lebih nasibnya masih digantungkan. Ini mereka orang-orang yang menghina Pak Jokowi loh, menghina Pak Jokowi. Kalau misalnya semuanya kemudian dikabulkan dapat pengampunan, Anda sebagai relawan rela? Jadi begini, mesti kita pilah-pilah nih, menghina Jokowi seperti apa gitu. Apakah menghina pemerintah atau menghina Pak Jokowi kan gitu. Tapi kalau secara keseluruhan itu, kembali lagi yang saya katakan, itu adalah hak prerogatifnya Pak Presiden. Tapi pasti melalui telah-telah ya, secara komprehensif. Masalah-masalah yang terjadi itu seperti apa, vonisnya itu seperti apa, prosesnya sudah sampai mana kan itu. Pasti ada melalui telah-telah itu. Apapun yang itu yang dilakukan, kalau itu masih dalam jalur konstitusi dan undang-undang, ya Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat taat hukum untuk itu. Beliau pasti akan menerima itu karena bukan dia sebagai presiden sekarang ini. Yang presiden adalah Pak Prabowo kan. Jadi artinya apapun yang Pak Prabowo lakukan, Pak Jokowi pasti akan membackup untuk itu. Tapi kan ini adalah sebuah hak yang digunakan Pak Prabowo. Artinya sebenarnya Pak Prabowo juga punya pilihan untuk tidak melakukan itu. Ya itu kan saya bilang tadi, itu melalui telah-telah yang sangat komprehensif ya dengan tim hukum beliau kan. Jadi artinya apapun yang telah diputuskan itu adalah yang terbaik ya menurut Pak Prabowo untuk itu. Dan Pak Jokowi sebagai mantan presiden itu pasti akan mengerti tentang itu, pasti juga akan mendukung semua keputusan-keputusan dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke, melalui jalur yang sudah semestinya dilakukan. Oke, kalau dari kubunya Pak Jokowi katanya mendukung Bung Ganda, tapi sebenarnya ini adalah keputusan yang didiskusikan dulu nggak dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi? Waduh, saya nggak ngerti ya, Cuman kalau saya ditanya sebagai pengamat ya, saya pikir ini adalah sikap yang paling tidak diinginkan Pak Jokowi tentunya ya, karena Pak Jokowi kan dari awal itu terlihat bahwa ama Hasto itu begitu mengalami tekanan ya, karena Hasto selama di luar itu terus menyerang Pak Jokowi. Nah itu mungkin tuntutan 7 tahun itu untuk Hasto, tuntutan 7 tahun untuk Tom Lembong itu kan sesuatu yang di luar akal sehat menurut saya ya, yang itu tidak terkait dengan Prabowo. Karena apa tidak terkait dengan Prabowo? Karena Prabowo mengkoreksi kan gitu dengan ini. Nah terkait dengan siapa? Ya menurut saya pasti dengan Jokowi ya kan. Tapi apakah Jokowi terima atau enggak misalnya gitu. Ini aja sekarang kalau Jokowi nggak terima dia boleh mundur dari rejim Prabowo kan gitu ya kan. Kan itu aja sebenarnya pilihannya kan. Sekarang kan udah kelihatan rekonsiliasi itu artinya apa sih? Arti rekonsiliasi adalah Pak Prabowo pengen merangkul Anies dan merangkul Megawati. Kan gitu. Ini mau dirangkul nggak itu aja pertanyaannya. Kalau mau merangkul PDIP dan juga Anies, nah Mas Toto, jadi sebenarnya apa pesan yang mau disampaikan Pak Prabowo ke Solo, Mas Toto? Saya nggak tahu ya kalau pesan. Saya lebih melihat begini, paling tidak Pak Prabowo semakin menegaskan bahwa salah pandangan yang mengatakan bahwa Jokowi itu masih menjadi bayang-bayang saya, bahwa saya masih ada di bawah bayang-bayang mantan presiden.
saya sebelumnya dari awal sudah melihat sebenarnya dari sisi kebijakan Pak Prabowo sudah berdiri sendiri. Ini khasnya Prabowo, bukan Jokowi, kebijakan yang sangat berbeda. Di sisi lain misalnya dalam konteks PDI Perjuangan, Pak Prabowo terus membangun komunikasi. Pertemuan misalnya dilakukan pada bulan April juga dilakukan dengan Ibu Mega. Artinya kan tidak serta-merta yang dianggap sebagai musuh politik Jokowi itu kemudian menjadi musuh politik Prabowo juga. Dan puncaknya adalah kebijakan amnesti, abolisi, bukan hanya terhadap Tom Lembong dan Hasto, tapi bahkan pihak-pihak yang dianggap menghina Presiden Jokowi pada saat pemerintahan Jokowi, kemudian juga dibebaskan. Poin paling pentingnya menurut saya adalah dia ingin menunjukkan bahwa dia mengambil keputusan sendiri. Jadi nggak perlu lagi ada pertanyaan misalnya keputusan abolisi dan amnesti ini apakah berdiskusi dengan mantan presiden, karena memang seharusnya tidak perlu dilakukan. Nah, Siapapun yang terpilih itu tidak boleh kemudian dalam pengambilan keputusan bergantung pada mantan presiden. Dalam konteks persahabatan, dalam konteks silaturahmi, tentu saja iya. Tapi poin paling penting gini loh, saya ingin mengatakan, saya berharap Pak Prabowo bisa konsisten ya. Apa yang dia lakukan secara yang diapresiasi oleh masyarakat dalam konteks pengampunan terhadap tahanan yang berbau politik, itu juga bisa dia berlakukan ketika kritik dilancarkan kepada dirinya. Ini jadi sangat penting buat legacy Pak Prabowo yang kita tahu, terutama buat teman-teman aktivis ya, termasuk Bang Caganda lah. Pak Prabowo sering diidentikan dengan masa lalu. Dan diidentikan masa lalu itu ketika berbicara Orba anti kritik. Lalu kemudian berbicara hal-hal yang menjadi beban Orba. Apa yang dilakukan hari ini paling tidak menghapus sebagian stigma itu, tinggal pembuktian ke depan ketika ada yang mengkritik dirinya, menghina dirinya, apakah perlakuan yang sama sebagai seorang kepala negara dalam respon bisa terjadi juga atau tidak. Itu yang saya mau ke Bung Andi tadi melanjutkan tadi pernyataan dari Bung Ganda. Kalau misalnya mau merangkul PDIP dan juga Anies, artinya Pak Jokowi ditinggalin dong. Melihat itu nggak? Nggak juga. Saya tidak melihat itu. Itu bukan sifatnya Pak Prabowo. Pak Prabowo yang merangkul semua kok. Kan dikatakan rekonsiliasi nasional. Siapapun anak-anak bangsa itu diajak untuk bersama-sama membangun bangsa ini gitu loh. Meninggalkanlah, kita kalau lihat jangan lihat spion ke belakang terus, kita fokus ke depan untuk pembangunan kita gitu. Tapi kan yang rekonsiliasi adalah musuh-musuh politiknya Pak Jokowi. Ini kita jangan katakan ini musuh ya Mbak. Ini hanya rivalitas secara politik. Secara pribadi tidak ada Pak Jokowi itu memusuhi musuh adalah musuh, tidak. Ini adalah rivalitas politik. Tapi dalam hal bagi satu kesatuan anak bangsa, ini ada satu yang diorkestrasi oleh Pak Prabowo gitu loh. Jadi Pak Jokowi pasti juga akan legowo kok, nggak ada masalah untuk itu. Itu tapi adalah udah haknya Pak Presiden. Mau rekonsiliasi meskipun dia di situ isinya ada ya orang misalnya ada PDIP, ada Anies, nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak ada masalah itu. Itu saya mungkin mau ngasih masukan nih ya kepada teman-teman sebagian, saya nggak katakan semua. Mas Soto maaf boleh di mute dulu, Mas. Kalau gitu Bung Ganda, iyakah bisakah kalau Anda kacamata sebagai juga dari relawannya Pak Prabowo, mungkinkah ya Pak Jokowi akan bisa rekonsiliasi dengan orang-orang itu di dalamnya? Ya kan begini ya, kalau kita nih lihat seperti kata apa tadi siapa pembicara satu lagi tadi Junarto ya. Iya Mas Soto. Kan memang kelihatan langkah-langkah kebijakan Presiden Prabowo kan meninggalkan langkah-langkahnya arahnya Jokowi selama ini. Tapi kan kemudian yang orang meragukan selama ini apakah dia bisa mengambil sikap menjaga jarak untuk kasus-kasus politik yang menyangkut lawan-lawan politik, ya seperti kasus Hasto, kasus Tom Lembong ini kan menunjukkan Prabowo ngambil sikap. Ini sikap gua, pribadi gua. Nah, artinya di sini dia saya lihat meninggalkan Jokowi, ya kan. Tapi apakah kemudian secara total kita nggak tahu, ya. Tapi menurut saya ada kebutuhan Prabowo sekarang untuk melakukan rekonsiliasi yang besar. Karena apa? Karena Prabowo mengalami tantangan dunia yang sangat besar, ya ketika dia berhadapan dengan Donald Trump, ya yang berhadapan dengan negara-negara besar lainnya. Dia butuh satu kekuatan semesta Indonesia ini di bawah dia. Dia nggak bisa gara-gara ada Presiden Jokowi nggak suka sama Mega, nggak suka sama yang lainnya, Anies apa segala, kemudian itu dibawa sampai sekarang. Enggak. Menurut saya memang Pak Jokowi harus insaf juga, jangan terus-terusan pengen mempengaruhi, menginfluence Prabowo. Kalau menurut saya cukuplah Gibran dititipkan kepada Prabowo, sisanya udah kayak SBY aja, nggak ikut campur lagi cawe-cawe gitu loh. Kalau Mas, artinya kalau Mas cawe-cawe lo Bang Ganda. Ini kan pandangan politik. Silakan Mas Andi ini kan. Mas Soto, artinya kalau dari mendengar penjelasan dari Bung Ganda, apakah ini artinya ya Prabowo bilang dadah Jokowi? Singkat saja. Bukan dadah ya, saya berdiri tegak independen. Jadi jangan ada cawe-cawe. Saya nggak mengatakan Pak Jokowi akan cawe-cawe juga.
saran saya minimal deh kalau kita nggak mau kemudian berspekulasi macam-macam tentang Pak Jokowi, teman-teman relawan sebagian jangan terlalu berbicara hitam putih. Ini contoh ya, Sylvester itu sering loh dalam diskusi tentang forum pemakzulan, tentang memberikan masukan, analisisnya langsung dikaitkan dengan yang kalah pemilu, yang sakit hati. Hal-hal itu yang membuat nama Pak Jokowi semakin jelek ketika Anda berbicara sebagai relawan Jokowi. Karena pada kenyataannya Prabowo sangat menyukai rekonsiliasi. Yang tadi Bang Syahganda katakan memang modal dasar dalam situasi global yang tidak mudah. Kalau stabilitas politiknya rapuh, kalau nambah musuh, itu akan menjadi beban buat Presiden Prabowo. Itu yang menurut saya harus jadi catatan buat teman-teman relawan Jokowi. Sebagian, saya nggak katakan, semoga Bung Andi bukan termasuk diantaranya. Oke, terima kasih kalau gitu Mas Toto, Bung Ganda dan juga Bung Andi sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya salut semuanya. Sore Mas Toto. Terima kasih Bang Syahganda, terima kasih Bung Andi. Kompas Petang akan kembali dengan informasi akibat blokade Israel, dukungan dunia terus mengalir bagi Palestina untuk hentikan krisis kelaparan di Gaza. Informasinya sesaat lagi. Saudara, kecaman terus disuarakan pada Israel akibat blokade bantuan ke Palestina di tengah krisis kelaparan. Warga Gaza harus bertaruh nyawa untuk bertahan hidup saat bantuan datang lewat udara. Bertaruh nyawa hanya demi semangkuk makanan atau sekantong gandum. Kondisi ini yang terjadi di warga Gaza, Palestina. Krisis pangan dan bencana kelaparan semakin parah melanda jalur Gaza akibat blokade makanan oleh Israel. Saat bantuan berjatuhan dari langit, warga Gaza langsung menyerbu demi berebut karung bantuan. Tak sedikit warga Gaza yang berduka atas kerabat yang terbunuh saat mencari bantuan di lokasi distribusi. الزكيم اللي تحت الموت هذه بروحوا الشباب هناك نستنى يا بيجي ميت يا بيجي كيس طحين يا بيجي الشاب ميت واولاد يا بيجي كيس طحين يجي كيس طحين مغمس بالدم كله دم احمر الطحين بدناش الطحين يا اخوي خلاص حد الله ما هو رايح واحد من اولادنا بعد هيك حتى لو بنموت من الجوع خلاص نموت من الجوع احسن. Dukungan untuk segera menghentikan krisis kemanusiaan dan kelaparan di Gaza, Palestina juga terus disuarakan di berbagai belahan dunia. Di Istanbul, Turki misalnya, ratusan orang berunjuk rasa di depan konsulat Amerika Serikat menuntut lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Hal yang sama juga terjadi di Utrecht, Belanda. Demonstran pro-Palestina berunjuk rasa menyerukan diakhirinya krisis kelaparan di Gaza. Demonstrasi mendukung warga Gaza di Palestina juga disuarakan warga Australia. Mereka turun ke jalan memenuhi jembatan Sydney Harbour, menyerukan perdamaian dan mendesak bantuan masuk ke Gaza. Pemerintah Indonesia juga tidak berhenti mendorong dan menyuarakan kemerdekaan bagi warga Gaza, Palestina. Menlu RI Sugiono menyatakan akan mengirim 10.000 ton beras ke Gaza. Pakar hubungan internasional Teguh Raiza Shah menyatakan di tengah blokade yang dilakukan, Indonesia harus memikirkan proses distribusinya, termasuk mendorong diplomasi global agar blokade segera dibuka. Indonesia sudah mempersiapkan langkah-langkah pengiriman 10.000 ton beras ini dengan sangat sistematis. Oke, kita bisa mengatakan jalur penerbangan aman. Kemudian, tapi juga begitu landing, saya khawatir akan ada pemeriksaan yang luar biasa dari pihak Israel. Karena mereka tentunya mengkhawatirkan barang-barang itu ada kemungkinan memuat juga hal-hal yang tidak mereka inginkan. Tapi untuk itu tentunya kita memerlukan diplomasi global untuk menyatakan bahwa bantuan yang Indonesia berikan ini adalah sepenuhnya untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Data UNICEF mencatat 1 dari 3 orang di Gaza mengalami hari-hari tanpa makanan. Dengan malnutrisi akut kini mencapai lebih dari 16,5% di jalur Gaza. Saat ini, lebih dari 320.000 anak berisiko mengalami malnutrisi akut.
Kondisi ini akan semakin menambah korban jiwa jika blokade bantuan yang masuk ke Gaza masih terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Petang masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Seorang pengendara sepeda motor terjatuh dari ketinggian 5 meter di Jalan Layang Grogol, Jakarta Barat. Korban yang mengalami luka dan tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit terdekat. Hasil olah TKP, polisi menyimpulkan kecelakaan karena korban hilang kendali hingga menabrak pembatas flyover dan akhirnya terjatuh ke bawah flyover. Warga membantu korban yang tergeletak di tengah jalan usai terjatuh. Korban masih jalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.